Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Raden Pardede dan juga Ibu Sri Adiningsih. Pak Raden, apa daya ungkit yang paling signifikan yang bisa dilakukan hingga akhir tahun 2020 ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita? Ya, daya ungkit yang paling besar tentunya adalah sekarang masih dilakukan pemerintah adalah belanja pemerintah. Jadi pengucuran dari belanja pemerintah itu masih akan terus dipercepat hingga akhir tahun ini. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi, pengucuran belanja pemerintah bersama dengan juga peningkatan kepercayaan melalui usaha-usaha untuk mencoba memperbaiki kesehatan masyarakat, gabungan daripada dua inilah atau yang disebutkan oleh Bapak Presiden ini adalah kombinasi antara gas dengan rem. Inilah yang menjadi sebetulnya program utama. Dengan dua program utama ini jalan, kami sebutkan tadi, maka belanja dari rumah tangga yang belum terjadi itu, mereka menjadi lebih percaya diri untuk melakukan belanja, baik itu belanja barang maupun belanja modal. Itu strategi utamanya. Ya, berikutnya tentu adalah harus juga kita perhatikan, mungkin ada juga peluang-peluang yang kita bisa lihat dari sisi ekspor. Contohnya sekarang komoditas ekspor kita khususnya untuk katakan CPO itu cukup baik. Jadi kita tetap akan mendorong itu. Kebetulan pula mungkin di berbagai negara lain ya kita beruntung, dalam arti di berbagai negara lain, tenaga-tenaga kerja kita yang bekerja dulu di Malaysia contohnya, sekarang mereka nggak bisa bekerja di Malaysia, terutama juga untuk kelapa sawit. Nah, memang kasihan kepada pekerja-pekerja kita yang pulang ke Indonesia, tapi di sisi lain, yang terjadi karena pekerja Indonesia di sana adalah biasanya yang memetik kelapa sawit ini. Justru akibatnya adalah mereka tidak bisa memproduksi cukup banyak ya. Dan kita sekarang punya keberuntungan ya untuk kita bisa mengekspor lebih banyak dan harganya pun sekarang ini lebih baik. Hal-hal seperti ini kita manfaatkan. Demikian juga dengan produk-produk kayu, produk mebel sekarang yang kita bisa ekspor dalam jumlah yang sangat signifikan ke Amerika Serikat. Di mana sebelumnya perang dagang antara Cina dengan Amerika ini itu menyebabkan impor dari Cina ke Amerika itu berkurang. Nah, jadi ekspor Cina ke Amerika berkurang dan kemudian Amerika memindahkan sumber daripada katakan mebel atau produk-produk kayu ini yang sebelumnya dari China mereka impor, kemudian mereka impor juga dari Vietnam. Tapi Vietnam pun tidak mampu untuk memenuhi itu, akibatnya mereka juga impor dari Indonesia. Dan kita mendapatkan manfaat dari situ. Teman-teman yang bekerja di sektor mebel dan juga produk kayu yang kami lihat, mereka cukup mendapatkan benefit dari sini. Jadi kita tentu melihat peluang-peluang di samping tadi yang kami sebutkan, belanja pemerintah itu perlu, tetapi swasta juga tetap harus punya semangat untuk melihat peluang-peluang yang lain yang justru tercipta pada saat COVID-19 ini terjadi. Oke, sebelum saya ke Bu Sri, apa sebenarnya PR pemerintah untuk menggenjot investasi? Karena tadi bicara soal peluang, Pak, kita lihat di kuartal 2 2020 investasi kita kan merosot di 4,3% ini dibanding kuartal 2 2019. Ada dua hal yang dilakukan. Investasi itu juga menyangkut kepada kepercayaan, ya kan, kepercayaan terhadap masa depan yang lebih baik, terhadap tadi rasa aman, dan itu yang sekarang terus diusahakan pemerintah. Itu yang pertama. Jadi menyangkut kepada bagaimana kita mengatasi virus ini, kesehatan itu menjadi bagian yang utama. Yang kedua adalah segala hambatan-hambatan. Undang-undang Cipta Kerja, kita harapkan itu terus ya berjalan. Jadi Undang-undang Cipta Kerja ini terutama untuk memutus segala hambatan-hambatan. Jadi supaya seluruh saluran-saluran yang menghambat ini, baik itu di pusat maupun di daerah, dan hubungan antara pusat dan daerah, kita harapkan bisa diatasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini.
ini juga akan memberikan harapan, akan memberikan ekspektasi positif terhadap investasi di masa yang akan datang. Dua hal inilah yang utama yang menurut kami menjadi pilar untuk mendorong investasi sekarang maupun di masa yang akan datang. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya Ibu Sri terkait investasi dan juga bagaimana bisa meningkatkan daya ungkit dari sisi konsumsi atau domestic demand di tanah air. Ya, saya kira begini ya, investasi itu memang tentunya kita harapkan dan kita berharap bisa menarik relokasi dari beberapa negara. Menurut informasi kan sudah ada yang akan masuk ke Indonesia dan mestinya masih ada yang bisa kita lakukan supaya lebih banyak lagi yang masuk ke Indonesia. Selain itu, kalau kita cermati data realisasi investasi dari BKPM itu sebenarnya masih tumbuh positif meskipun rendah ya, dan itu untuk PMDN gitu ya. Menurut saya ada beberapa lainnya lagi, tadi saya sampaikan pariwisata itu luar biasa, 5% dari ekonomi. Nah ini dan sekarang ini saya melihat sendiri di Jogja occupancy rate hotel itu juga sudah mulai meningkat, dan juga rumah makan dan juga kegiatan ekonomi kelihatan mulai bergerak. Jadi saya kira ini adalah relatif tidak sulit dalam artian tentunya dengan new normal ya, dengan lifestyle yang baru dan dengan insan pariwisata benar-benar membuat paket-paket pariwisata yang menarik lah ya, dan juga kreatif karena seperti di Semarang pernah ada konser tapi dari mobil ataupun juga nonton film dari mobil. Ini kan saya kira juga suatu hal yang bisa dilakukan. Kok sekarang juga banyak tempat parkir yang kosong gitu ya, dan juga berbagai paket, bahkan kita tahu paket perkawinan yang menarik itu juga sesuatu yang kemudian bisa dijual, dan juga orang akhirnya banyak yang perkawinan ke hotel-hotel karena paketnya menarik. Terus tadi saya sampaikan juga pertanian itu luar biasa karena kita kan masih tumbuh ya 2%, tapi sebenarnya potensi yang kita miliki itu masih besar sekali, karena tadi saya baru bicara mengenai buah dan sayur, belum hortikultural lainnya dan juga produk-produk pertanian lainnya termasuk garam ya, ataupun kita bicara jagung, gula, bawang putih. Ini kan sebenarnya mumpung seperti ini situasinya, kita sendiri juga ada perasaan kalau bisa pakai produk ataupun hasil pertanian milik produk sendiri dari bangsa Indonesia, karena toh kita juga sekarang memiliki perasaan untuk menggerakkan, ikut bertanggung jawab menggerakkan ekonomi seperti membeli dari beberapa yang dibuat oleh orang lokal ataupun kenalan, teman. Nah ini juga termasuk produk yang dibuat oleh anak bangsa sendiri ya, termasuk dihasilkan oleh pertanian kita sendiri. Saya kira ini sesuatu hal yang jadi bisa menjadi momentum karena kita punya kekayaan yang luar biasa dan tidak pernah digarap dengan baik, dan saya berharap ini potensinya bisa digarap dengan baik, termasuk dengan tadi ya substitusi impor lainnya, karena kan sekarang ini juga ternyata industri kita bisa melakukan shifting dari satu produksi ke produksi lainnya itu juga dengan cepat, diantaranya seperti kemudian banyak membuat masker, dan itu juga bisa kita ekspor gitu ya, karena kan banyak kebutuhan masker di dunia internasional, dan ternyata produsen fashion kita bahkan bukan hanya fashion baju tapi juga tas itu juga membuat masker dan cukup berhasil, dan itu bisa kita lakukan itu diantaranya lah ya, termasuk digitalisasi membantu agar supaya dunia usaha kita itu bisa melakukan transformasi digital dengan baik, khususnya UMKM atau pasar. Baik, saya ingin statement terakhir mungkin dari Pak Raden, Pak Dede, optimisme apa yang bisa dibangun sehingga tidak banyak juga yang terlalu khawatir dengan posisi Indonesia hingga nanti akhirnya bisa terjun ke jurang resesi seperti tetangganya. Apa optimisme yang bisa dibangun oleh pemerintah untuk saat ini? Ya, pertama adalah kita semua harus ikut berpartisipasi di dalam ekonomi ini. Jadi pertama adalah kita jaga kesehatan kita. Kalau masing-masing
kita mengerjakan itu, artinya pakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, itu sudah satu kontribusi dari kita semua. Yang kedua adalah kita jangan pernah putus harapan. Kita masih punya harapan. Tadi tren-tren yang ditunjukkan bahwa trennya membaik. Bahwa apakah sudah kembali kepada sebelum COVID? Ya belum. Tapi ada tren yang positif. Nah, itulah menurut kami yang menjadi patokan buat kita. Dan ingat memang kalau pandemi ini itu bukan seperti bencana-bencana yang sebelumnya. Ini adalah permainan maraton. Jadi kita harus sabar, ya, tetap jangan hilang harapan, dan kita mengerjakan yang sangat mudah sekali 3M, menjaga jarak, kemudian pakai masker, dan mencuci tangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Raden. Kita harapkan semua bisa tumbuh positif hingga akhir tahun 2020 dan tetap jaga optimisme dan jaga kesehatan juga. Pak Raden, terima kasih untuk waktunya bersama kami, bersama Ibu Sri Adiningsih dalam Hot Ekonomi hari ini. Terima kasih. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.